kelas teori antropologi klasik, berjumpa lagi di kelas online kita. Kali ini kita membahas teori yang paling akhir pada fase klasik dalam susunan teori-teori di antropologi, yaitu struktural fungsionalismenya Radcliffe Brown. Setelah ini teman-teman akan masuk pada fase-fase modern, teori-teori modern yang mungkin akan dipelajari dalam teori antropologi modern maupun postmodern setelah ini. Oke, siapa dia Arnold Reginald Radcliffe Brown? Ia adalah antropolog yang belajar di Universitas Cambridge, Inggris. Kemudian dalam perkembangannya dia juga mengajar di berbagai negara seperti Australia, kemudian Amerika Latin, Afrika, dan paling akhir kemudian dia menjadi profesor di Oxford, Inggris. Maka kalau kita mengenal fungsionalisme, sebenarnya ini adalah teori yang sangat bernuansa Inggris dari antropolog-antropolog yang berasal dari Inggris. Tapi kemudian juga dikembangkan dengan sangat-sangat populer di Amerika pada fase setelah itu dengan tokoh-tokoh seperti Talcott Parsons, Robert Merton, dan lain-lain. Nah, Radcliffe Brown itu menghasilkan karya-karya besar melalui beberapa penelitiannya. Yang pertama, yang kemudian menjadi magnum opus atau yang menjadi karya utama, itu adalah Andaman Islanders, buku yang diterbitkan tahun 1922 ketika ia meneliti masyarakat di Kepulauan Andaman dekat Thailand, masih di sekitar teluk-teluk Hindia. Nah, kemudian ia juga menghasilkan karya besar yang menjadi pemantapan dari teorinya, yaitu di buku Structure and Function in Primitive Society. Dari dua buku itulah yang kemudian melambungkan namanya dan sangat membesarkan namanya. Nah, teman-teman, kalau kita ingin mengenali teorinya Radcliffe Brown ini, bahwa fungsionalisme strukturalnya Radcliffe Brown itu sebenarnya sangat mewarisi dari pemikiran fungsionalismenya Emil Durkheim yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Fungsionalismenya Emil Durkheim bisa menjadi cerminan bagaimana teori tersebut diterapkan, diimplementasikan di lapangan dari sudut pandang antropologi oleh Radcliffe Brown. Oke, mari kita mulai mengupas teori fungsionalisme strukturalnya Radcliffe Brown. Teori ini dibangun dari beberapa asumsi. Asumsinya adalah bahwa kebudayaan itu bukanlah memenuhi atau memuaskan kebutuhan psikobiologis dari individu seperti yang dikatakan oleh Malinowski, tetapi kebudayaan itu memenuhi kebutuhan kelompok sosial di mana individu-individu itu hidup atau menjadi anggotanya. Ingat bahwa realitas sosial itu ada individu di dalamnya dan kemudian ada kelompok sosial di atasnya. Nah, Radcliffe Brown itu lebih berfokus pada kelompok sosial ini, berbeda dengan Malinowski yang berbicara soal individu di dalamnya ini. Nah, mengapa Radcliffe Brown mengatakan kelompok sosial yang lebih penting atau lebih difokuskan? Karena kelompok sosial inilah ketika bisa terpelihara dengan baik, ketika kelompok sosial bisa tetap hidup dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, maka kebutuhan-kebutuhan individu itu secara otomatis akan terpenuhi. Atau sebenarnya kebutuhan-kebutuhan individu itulah yang kemudian dipasrahkan atau kemudian diorganisir oleh kelompok sosial di mana dia hidup. Maka fokus antropologi jangan pada individu, tetapi pada kelompok sosial di mana individu itu hidup. Oke,
maka fokus Radcliffe Brown itu sebenarnya di kelompok sosialnya, masyarakatnya. Maka fungsi kebudayaan itu bukan memenuhi kebutuhan individu, tetapi menjamin agar integrasi sosial kelompok itu bisa berjalan atau terpelihara dengan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan integrasi kelompok itu terpelihara dengan baik atau harmonisasi dari masyarakat itu bisa terpelihara dengan baik? Menurut Radcliffe Brown, terpeliharanya integrasi sosial ketika struktur sosial itu bisa berjalan atau juga dipelihara dengan baik. Nah, apa itu struktur sosial? Struktur sosial itu adalah sistem sosial atau aturan yang kemudian mengatur bagaimana posisi, peran, status individu, bagaimana norma-norma aturan interaksi dari antar anggota kelompok, bagaimana atau apa saja organ-organ sosial di dalam kelompok dan bagaimana mereka bekerja berhubungan satu sama lain, bagaimana atau apa saja aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan di dalam kelompok misalnya. Itu yang kemudian disebut struktur sosial. Nah, ketika struktur sosial itu berjalan dengan baik, maka integrasi sosial kemudian akan terpelihara dengan baik. Ketika integrasi sosial kelompok itu terpelihara dengan baik, maka kemudian kelompok sosial itu juga akan dapat survive dan bertahan dan berjalan dengan baik. Ketika kelompok sosial itu bisa berjalan dengan baik, maka kebutuhan individu pun secara otomatis akan terpenuhi. Jadi logikanya kira-kira seperti itu, bukan mendasarkan pada individu, tapi lebih pada kelompok sosial di mana individu-individu itu hidup atau menjadi anggotanya. Maka pertanyaannya Radcliffe Brown itu bukan apa yang dipenuhi oleh kebudayaan dari kebutuhan individu, tetapi lebih pada bagaimana struktur sosial itu bisa terpelihara. Bagaimana integrasi sosial itu bisa terpelihara. Radcliffe Brown sampai pada pemikiran itu karena mempertanyakan kembali konsep-konsep yang disebut sebagai kebudayaan di masyarakat, norma atau adat istiadat di masyarakat. Maksudnya seperti ini. Ketika peneliti datang ke lapangan, sebenarnya yang ia lihat sebagai kebudayaan, norma, adat istiadat itu apa? Karena di dalam masyarakat kan kemudian sangat acak, sangat abstrak, orang pada berperilaku ini, itu, dan lain-lain. Nah, ini adalah pendapat yang menarik dari Radcliffe Brown bahwa yang disebut sebagai kebudayaan, sistem sosial, norma, dan adat istiadat tidak lain dan tidak bukan adalah interaksi satu individu dengan individu yang lain, kemudian perilaku dari satu individu atau individu yang lain, atau kegiatan atau activity yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, tetapi bukankah interaksi individu dan activity kegiatan yang dilakukan di masyarakat itu kan sangat beragam, sangat banyak dan random sekali. Nah, menurut Radcliffe Brown, ketika kita ingin melihat kebudayaan atau norma atau adat, yang dilihat adalah keberulangan, pola atau keajekan dari baik itu perilaku atau interaksi atau activity yang ada di masyarakat tersebut. Jadi yang kemudian dilihat oleh antropolog atau peneliti untuk menangkap bagaimana struktur sosial dari sebuah masyarakat itu melihat pola atau keajekan dari interaksi sosial, dari perilaku maupun aktivitasnya. Apa perilaku-perilaku yang berulang dari kerandoman perilaku dari masyarakatnya? Apa interaksi-interaksi yang selalu berulang dan berpola atau ajek dari berbagai interaksi di dalam masyarakat itu? Apa kegiatan-kegiatan atau activity-activity
yang selalu dilakukan atau yang kemudian rutin dilakukan di dalam masyarakat itu di luar berbagai aktivitas yang lain. Nah, itu dulu yang kemudian diabstraksikan untuk selanjutnya kita melihat bagaimana struktur sosial di dalamnya. Oke, nah lantas bagaimana cara kerja dari struktur dan fungsi seperti yang disebut Radcliffe Brown? Di sini dalam teorinya Radcliffe Brown menggunakan model dari tubuh fisik biologis dari organisme. Seperti halnya kalau kita mengingat pemikir-pemikir yang menggunakan model organisme seperti sebelumnya. Nah, tubuh fisik organisme manusia misalnya itu kan sebenarnya tersusun dari miliaran triliunan sel di dalamnya. Begitu juga dengan cairan. Nah, sel-sel itu kemudian dapat berfungsi untuk memberi kehidupan dari tubuh organisme itu, atau kemudian membentuk sebuah organ-organ yang berfungsi untuk menopang kehidupan dari organisme itu, karena sel antara satu sel dengan sel yang lain itu terhubung oleh jaringan-jaringan tertentu. Antara satu organ dengan organ yang lain itu terhubung oleh jaringan atau hubungan-hubungan tertentu. Jaringan-jaringan atau hubungan-hubungan itulah yang kemudian disebut sebagai struktur. Oke, nah ilustrasinya seperti ini. Tubuh kita ini itu setiap waktu, setiap saat, sel-selnya itu ada yang mati dan kemudian ada yang memperbarui diri. Ada yang kemudian muncul sel-sel baru. Bahkan kemudian semua sel-sel kita hari ini, tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita itu sudah sama sekali baru dibandingkan dengan beberapa tubuh kita beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, karena sel-sel tubuh kita itu selalu memperbarui diri. Tetapi diri kita masih menjadi wujud kita masih menjadi diri kita seperti sebelumnya, meskipun sel-sel kita itu selalu terbarui. Sel-sel dalam organ-organ kita dimanapun itu juga selalu terbarui. Nah, mengapa seperti itu? Karena meskipun sel-sel itu terbarui, organ-organ sel-sel dalam organ itu terbarui, tetapi ada struktur yang menjaga agar kemudian sel-sel itu meskipun mati dan muncul yang baru tetap berfungsi dengan fungsi yang sama, dengan peran yang sama. Organ-organ itu meskipun sudah terbarui tetap berfungsi pada fungsinya seperti sebelumnya. Nah, maka sel, cairan, organ itu bisa berganti setiap waktu, tetapi struktur itu tetap. Struktur itu kemudian relatif tetap. Diri kita itu sebenarnya, tubuh kita itu sebenarnya adalah struktur yang mempertahankan kehidupan kita tetap bisa seperti sedia kala. Nah, maka ketika tubuh organisme itu tetap hidup, tetap bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala atau tetap sehat, itu bukan karena sel di dalamnya itu tetap, melainkan strukturnya itu dapat terpelihara dengan baik. Jaringan atau hubungan yang menghubungkan antara satu organ dengan organ yang lain itu masih terpelihara dengan baik. Nah, oke. Sekarang bayangkan bahwa tubuh organisme itu adalah kelompok sosial tertentu dan sel itu adalah individu tertentu. Katakanlah kelompok sosial itu desa, tubuh organisme itu adalah desa. Sel-sel itu adalah anggota-anggota di dalamnya, individu-individu anggota masyarakat desa di dalamnya. Nah, meskipun ada individu yang mati, ada satu individu yang lahir, ada satu individu yang pergi, ada
beberapa individu yang datang, karena realitas sosial kan datang dan pergi, ada yang lahir, ada yang mati. Tetapi pergantian individu itu tidak kemudian merusak kehidupan sosial dari desa itu kan. Nah, bahwa kemudian sistem ekonominya tetap berjalan, seremoni-seremoni, kegiatan-kegiatan keagamaannya tetap berjalan dari dulu sampai sekarang. Kemudian sistem pemerintahan desanya juga masih berjalan seperti sebelumnya, meskipun yang jadi kepala desanya itu sudah meninggal, kemudian digantikan yang baru, orang-orang di dalamnya sebelumnya ada yang pergi, ada yang datang. Sama seperti sel-sel dalam tubuh, sel-sel itu terbarui, kemudian ada sel yang mati tapi tubuh masih berjalan, bisa hidup seperti sedia kala. Begitu juga dengan sistem sosial kemasyarakatan, meskipun individu-individu itu berganti karena ada yang mati, ada yang lahir, ada yang datang, dan ada yang pergi, tetapi sistem sosial itu tetap terpelihara, atau struktur sosial itu akan terpelihara, tetap terpelihara. Nah, kenapa terpelihara? Kenapa struktur sosial dalam masyarakat desa itu misalnya terpelihara? Karena yang namanya interaksi, yang namanya perilaku, yang namanya aktivitas yang disepakati sebelumnya tetap berulang, tetap memiliki pola yang ajak seperti sebelumnya. Maka dalam struktural fungsionalnya Radcliffe Brown ini, pertama kita melihat pada pola-pola perilaku, pola interaksi, pola kegiatan yang berulang, yang kemudian dapat menjaga sistem keseluruhan dari masyarakat itu. Yang kedua, meskipun organ-organ dan individu-individu di dalamnya datang dan pergi, tetapi ketika pola-pola interaksi sosial ini terpelihara dengan baik, artinya struktur sosial itu terpelihara dengan baik, maka integrasi sosial dan kehidupan kelompok ini dapat berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, struktur itu bisa kita pahami sebagai relasi yang menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain dalam sebuah entitas atau kesatuan tertentu. Misalnya kita bisa sebut musik itu juga sebagai struktur. Kenapa? Di dalamnya ada komponen-komponen, misalnya ada alat musik bass, ada drum, ada gitar, ada vokal, yang kemudian secara musikal berhubungan satu sama lain untuk kemudian menghasilkan fungsi memberi keindahan-keindahan musikalitas tertentu. Atau kendaraan sebenarnya juga adalah sebagai struktur. Ada komponen yang disebut sebagai roda, mesin, knalpot, setir, dan lain-lain yang dihubungkan oleh struktur tertentu yang kemudian menghasilkan fungsi untuk mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka yang paling penting sebenarnya bukan pergantian antar komponen, tapi struktur itu agar terpelihara dengan baik. Ketika struktur itu terpelihara dengan baik, maka ia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan sosial kemasyarakatan atau sebuah kelompok sosial. Kelompok sosial yang paling penting adalah bagaimana struktur di dalamnya bisa terjaga agar bisa menghasilkan fungsinya dengan baik. Fungsinya apa? Memenuhi kebutuhan individu juga pada akhirnya. Tetapi yang paling penting itu adalah strukturnya, sistem-sistem di dalamnya itu bisa terjaga dengan baik. Oke, dalam melihat cara kerja dari struktur kelompok sosial tertentu, kita perlu mengetahui akan dua hal. Pertama adalah unit, kedua adalah activity. Yang dimaksud sebagai unit itu yang tadi kita sebut sebagai komponen-komponen. Di dalamnya bisa berisi individu-individu tertentu atau organ-organ tertentu. Nah, individu misalnya dalam kelompok sosial itu yang dilihat bukan secara personal dia itu siapanya, namanya siapa dan lain-lain, tetapi lebih pada status dan perannya.
Oke, ada dua konsep yang penting, status dan peran. Status itu apa? Status itu adalah posisi sosial yang kita lihat di mana-mana dalam kehidupan kita, itu ada di mana-mana. Misalnya ada status yang namanya ayah, ada yang namanya ibu, ada yang namanya anak, bahwa status sosial sebagai ayah itu harus melakukan peran-peran tertentu. Status sosial sebagai ibu memiliki peran-peran tertentu. Status sosial sebagai anak itu memiliki peran-peran tertentu. Peran ayah menafkahi misalnya, peran ibu kemudian memekerjakan pekerjaan rumah tangga misalnya, dan peran anak itu kemudian berbakti terhadap orang tua atau mengikuti perintah orang tua. Itu perbedaan antara status dan peran, status and roles. Status yang lain, ada posisi-posisi sosial, ada yang disebut sebagai pimpinan dan karyawan, ada yang disebut sebagai kepala desa, ada yang disebut sebagai RT, RW, ada yang disebut sebagai presiden, ada yang disebut sebagai menteri, ada yang disebut sebagai dosen, ada yang disebut sebagai mahasiswa. Itu status-status yang berarti posisi-posisi sosial tertentu yang di dalamnya itu diharapkan melakukan peran-peran tertentu. Status sebagai kepala desa itu perannya harus mengayomi warga desa, melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membantu untuk mendorong pembangunan desa, sistem pemerintahan desa dan lain-lain. Ketika peran itu tidak dilakukan, ya hanya tinggal status. Misalnya status sosial sebagai kepala desa tapi tidak menjalankan perannya dengan baik, katakanlah seperti itu. Sebagai mahasiswa, apakah kemudian status dan peran itu bisa tidak berjalan secara beriringan? Bisa saja. Yang harusnya menjadi mahasiswa, status mahasiswa itu kan perannya harusnya belajar, mengerjakan tugas, mengikuti kuliah dan lain-lain. Ketika peran itu tidak dilakukan, kemudian muncul istilah mahasiswa cuma status doang karena tidak melakukan peran-perannya. Nah, maka dalam unit sosial itu ada yang disebut sebagai posisi sosial tertentu yang diharapkan melakukan peran-peran tertentu. Nah, itu makanya dalam melihat masyarakat menggunakan sudut pandang struktur sosial, kita lebih melihat pada status-status sosial apa, dalam arti posisi-posisi sosial apa, yang kemudian menjalankan peran-perannya seperti apa. Ketika status sosial dan peran itu berjalan beriringan seperti halnya yang diharapkan oleh masyarakat, maka struktur sosial ini bisa berjalan dengan baik. Dosen kemudian harusnya mengajar, tidak bolos, mahasiswa kemudian juga berangkat, karyawan kemudian mengerjakan peran-perannya dengan baik, maka fungsi dari kehidupan universitas itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang disebut unit, yang kemudian disebut di dalamnya ada status sosial dan peran-peran sosial tertentu. Nah, kemudian ada activity. Activity itu kegiatan dan interaksi atau interaksi, perilaku, interaksi dan kegiatan yang berulang seperti yang tadi saya sampaikan. Perilaku-perilaku yang menjalankan status atau peran-peran sosial dari status sosial tertentu, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk menjadi kebiasaan dari kelompok sosial itu, dan interaksi-interaksi yang kemudian menjadi norma-norma perilaku dari kelompok sosial itu, yang ketika itu selalu ajak, selalu berjalan dan selalu harmonis, bisa dijalankan dengan baik, maka struktur sosial juga akan berjalan dengan baik dan menghasilkan fungsi-fungsinya. Paling mudah mencontohkan kehidupan di kampus kita, bahwa ada perilaku-perilaku, pola-pola perilaku yang dijaga, bagaimana seharusnya pola perilaku dosen, bagaimana seharusnya pola perilaku tenaga kependidikan, bagaimana seharusnya pola perilaku yang selalu berulang yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dekanat dan lain-lain.
ada aktivitas-aktivitas yang selalu berulang. Perkuliahan dari minggu ke minggu, UTS yang dilakukan setiap setengah semester, UAS yang dilakukan setiap akhir semester, activity-activity yang selalu berulang. Dan kemudian ada interaksi-interaksi yang kemudian menjadi norma-norma yang tetap, yang menjamin keberlangsungan dari kehidupan universitas. Bagaimana seharusnya dosen itu berinteraksi terhadap mahasiswa. Pekerjaan yang sudah dilakukan harusnya kemudian dilimpahkan ke tenaga pendidikan agar diolah. Ketika dosen kemudian mengkoreksi, kemudian diserahkan kepada tenaga kependidikan kemudian menginput nilai, mahasiswa kemudian mendapat informasi tentang nilai dari kegiatan kegiatan perkuliahan yang dilakukan. Begitu terus polanya, kemudian akhirnya mahasiswa bisa mendapatkan kelulusannya, akhirnya mendapatkan manfaat dari universitas, mendapat gelar dan pendidikan dan lain-lain. Nah, maka ketika pola perilaku, kemudian interaksi antar individu dan kegiatan berpola yang terus berulang seperti halnya norma yang dibakukan oleh kelompok sosial tertentu, artinya struktur kemudian bisa berjalan dengan baik dan kemudian bisa menghasilkan fungsi-fungsi yang menjadi tujuan dari kelompok sosial tersebut. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja dari teori fungsionalisme strukturalnya Radcliffe Brown. Teori ini sangat laris saya kira digunakan oleh banyak peneliti sosial, baik itu di antropologi maupun di luar antropologi. Teori ini sangat populer karena mungkin dirasa bisa menjelaskan banyak hal. Beberapa di antaranya misalnya, pertama kita bisa melihat tentang morfologi sosial. Apa itu morfologi sosial? Kita bisa membandingkan bentuk sistem sosial yang berbeda antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kita bisa membandingkan misalnya mengapa ada sistem sosial status-status tertentu di masyarakat Minang yang tidak ada di masyarakat Batak katakanlah. Mengapa ada struktur sosial tertentu di masyarakat Jawa berbeda dengan masyarakat Bugis. Bagaimana perbedaan antara sistem sosial di universitas atau di dalam militer, katakanlah seperti itu. Kita bisa mengaji tentang, membandingkan tentang perbedaan sistem sosial dari satu masyarakat, kelompok masyarakat ke masyarakat yang lain, atau kemudian disebut sebagai morfologi sosial. Nah, yang kedua kita bisa melihat menggunakan teori ini kita bisa melihat fisiologi sosial, tubuh sosialnya seperti apa untuk mengaji satu masyarakat secara mendalam. Misalnya bagaimana cara kerja dari pesantren katakanlah, mengapa kemudian sampai sekarang sistem sosial pesantren itu masih terpelihara dengan baik, mengapa kemudian supporter sepak bola itu sampai sekarang masih bertahan. Karena di dalamnya ada struktur-struktur tertentu, ada posisi dan peran tertentu, ada aktivitas-aktivitas yang berulang setiap saat meskipun orang di dalamnya datang dan pergi. Kita bisa melihat secara dalam fisiologi sosial menggunakan struktural fungsionalnya Radcliffe Brown, kita bisa melihat secara lebih mendalam cara kerja dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Yang ketiga misalnya kita juga bisa melihat perkembangan struktur sosial. Mengapa ada cara kerja sistem sosial tertentu di masyarakat, bagaimana itu dihasilkan, sejarahnya seperti apa, dan lain-lain. Nah, itu intinya dari teori kali ini. Kalau kita bandingkan dengan fungsionalismenya Malinowski, teman-teman harus ingat bahwa sama-sama membicarakan teori fungsional, tetapi Malinowski lebih melihat pada sisi budaya,
Kalau Radcliffe Brown itu lebih melihat pada sisi sosialnya. Secara sederhana seperti itu. Malinowski lebih melihat pada persoalan pemaknaan, dampak psikologis, bagaimana kebutuhan-kebutuhan psikis biologis dari individu itu terpenuhi. Radcliffe Brown lebih melihat pada fungsi-fungsi dari sistem sosial, struktur sosialnya, dan lain-lain. Sama-sama membicarakan fungsi, tapi saya kira perbedaannya juga cukup cukup signifikan. Meskipun kajian dari teori ini bisa sangat luas, tetapi biasanya memiliki pertanyaan yang umum, yakni mengapa sebuah kelompok sosial itu, mengapa sebuah budaya itu, mengapa sebuah sistem sosial itu dapat terpelihara atau dapat bertahan. Katakanlah kalau teman-teman mau menerapkan teori ini, pertanyaan utamanya harus selalu kenapa misalnya pesantren ini bisa bertahan, mengapa kelompok penggemar idol tertentu bisa survive, kenapa supporter sepak bola tertentu masih bisa bertahan hingga hari ini, bagaimana sistem-sistem sosialnya di dalamnya, bagaimana interaksi satu individu dengan individu yang lain, bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan yang selalu berulang di dalamnya. Jadi selalu memiliki nuansa seperti itu. Bertanya soal mengapa kemudian struktur sosial tertentu itu terpelihara. Nah, kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kira teman-teman juga bisa mengkaji lebih dalam, membaca banyak sekali jurnal buku yang membahas, yang menerapkan teori dari fungsionalisme Radcliffe Brown ini. Nah, saya harap juga teman-teman tidak hanya mendengarkan kuliah ini, tapi juga kemudian belajar pada literatur-literatur yang tersedia tersebut. Oke, saya kira sampai di sini. Sampai jumpa di waktu dan lain kesempatan.